yang berkaitan dengan salat, yaitu jawaz tarkil istiqbal, bolehnya kita enggak ngadep kiblat ketika salat. Kita tahu bahwasanya ngadep kiblat termasuk rukun salat, syarat sah salat. Menghadap kiblat termasuk syarat sah salat. Kalau orang enggak ngadep kiblat ketika salat, maka enggak sah salatnya. Tapi ada di mana salat itu enggak wajib kita menghadap kiblat dan kita boleh menghadap lain. Salat apa itu? Yang disebutkan oleh ulama, di antaranya salat sunnah di waktu safar, dan safarnya safar yang mubah. Salat sunnah, bukan salat wajib. Salat sunnah mau qobliyah, mau ba'diyah, mau duha, mau nafal mutlak, apa aja yang pokoknya namanya sunnah. Kalau kita sedang musafir dan safar kita ini mubah hukumnya, bukan safar haram. Bepergiannya bukan tujuan maksiat. Kalau tujuan maksiat haram. Tujuan maksiat seperti mau bunuh orang, mau judi, mau zina, itu berarti bepergiannya haram. Dan itu nggak boleh dilakukan salat sunnah tanpa menghadap kiblat. Tapi safar yang mubah, bepergian yang hukumnya boleh saja, bukan maksiat, walaupun safarnya nggak jauh. Kayak kita ke puncak itu musafir. Kalau kita dari sini berangkat ke puncak, musafir bukan? Musafir walaupun dekat. Safar qasir namanya, perjalanan pendek. Walaupun safarnya qasir, perjalanannya pendek, ketika kita berkendaraan, kita sholat sunnah di atas kendaraan itu enggak ngadep kiblat, maka disahkan. Ngadepnya ngadep mana? Ngadepnya arah tujuan. Kita naik mobil sekarang di sini mau ke puncak lewat tol Jagorawi. Setelah ninggalin Jakarta, nah itu baru disebut musafir. Kalau udah ninggalin kota Jakarta, udah melewati batas kota Jakarta, kita di tol sana udah ngelewatin batas kota Jakarta, kita bisa disebut musafir. Walaupun cuma ke arah puncak, di dalam bis, di dalam mobil, kita boleh salat sunnah. Tentunya kalau udah berwudu ya, dengan pakaian yang suci, dan ngadepnya bukan ngadep kiblat, tapi ngadep arah tujuan. Dengan syaratnya nanti yang akan disebutkan selain yang disebutkan tadi. Jadi safarnya mesti mubah, boleh, nggak boleh maksiat. Yang kedua, sholatnya masih sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib gimana? Nanti akan disebutkan di mungkin malam Kamis yang akan datang. Yang ketiga, sudah menjadi musafir, sudah keluar dari batas kotanya. Kalau kita udah orang Jakarta, udah ninggalin batas kota Jakarta, mau kemana kan? Mau ke Bekasi kan? Mau ke Depok kan? Mau ke Puncak kan? Mau ke Sukabumi kan? Yang penting udah ngelewatin batas kota Jakarta. Nah itulah di saat itu disebut musafir. Kalau ente masih di terminal Pulau Gadung, masih di terminal Lebak Bulus, masih di tol dalam kota, belum disebut musafir. Kalau udah keluar dari Jakarta, baru disebut musafir. Jadi syarat yang ketiganya harus ngelewatin dulu tuh batas kota supaya disebut musafir. Nah saat itulah salat sunnah kita dalam keadaan duduk. Boleh sunnah duduk, kalau salat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Di bis kita duduk. Allahu Akbar. Salat sunnah. Apaan? Qobliyah, ba'diyah, duha, terserah. Apa yang masalah sunnah yang dikerjain? Ngadep mana? Ngadep arah jalanan. Jalanan ke sana. Tapi kalau duduknya kayak duduk di mikrolet nggak bisa. 4646. Duduk mikrolet bagaimana? Ada hadapan, apa itu ngadep apanya? Bukan seperti sopir ngadep jalanan. Kalau itu nggak boleh. Kenapa? Karena ngadepnya bukan ngadep arah tujuan. Mesti seperti sopir tuh ngadepnya jalanan sana, arah tujuan. Kemudian syaratnya juga yang disebutkan oleh ulama,
yaitu harus dalam keadaan berjalan. Harus dalam keadaan berjalan di sepanjang sholatnya. Ya. Kalau tiba-tiba mobilnya ke pom bensin, mau ngisi bensin atau masuk ke rest area, berhenti. Kalau mau diterusin dan memungkinkan harus ngadep kiblat terusannya. Udah satu rakaat tiba-tiba masuk pom bensin, berhenti di pom bensin, berhenti sekarang itu, dan bukan di jalurnya. Mungkin turun untuk ngadep kiblat, terusin silakan, tapi nggak mungkin batal sholat. Dan membatalkan sholat sunnah nggaklah dosa. Ya. Boleh aja. Jadi mesti dalam keadaan berjalan. Itu diantara yang disyaratkan oleh ulama kita. Dan kalau ketika kita duduk, ruku dan sujudnya bagaimana? Sebisa mungkin di dalam bas karena duduk, ruku membungkuk dikit, ketika sujud membungkuk lebih dikit, lebih dalam, lebih turun. Tapi kalau sholat sunnah di tempat seperti kapal laut, nggak boleh begitu. Harus ruku dan i'tidalnya dalam keadaan sempurna. Ruku dan sujudnya dalam keadaan sempurna. Meskipun boleh duduk, karena sholat sunnah boleh diri, boleh duduk. Hanya pahalanya beda. Tapi ketika sholatnya di kapal laut kan seperti kita di sini sekarang, karena besarnya nggak berasa, paling gonjangan dikit. Ya, kita bisa bersujud dengan sempurna, kita bisa ruku dengan sempurna. Kalau duduk rukunya duduk, kalau diri rukunya diri. Artinya rukunya dalam keadaan ketika dia berdiri rukunya begitu. Kalau duduk ya ruku, ketika dia dalam keadaan duduk bagaimana rukunya. Tapi sujud harus meletakkan dahi di atas tanah. Nggak boleh duduk seperti di atas bis, atau ketika di kereta di atas tempat duduknya hanya membungkuk sedikit, nggak boleh. Ini kita bicara tentang sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Itu perlu diperhatikan. Ini yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Jadi daripada enggak menggunakan waktu dalam ibadah semaksimal mungkin ketika kita berjalan jauh, ilmu ini kepake. Yang penting kita punya wudu. Waktu kita naik kereta mau kemana, dari Jakarta mau ke Surabaya, wah itu jauh itu, bisa 9-10 jam di dalam kereta. Ngapain? Ya daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan Allahu Akbar, dapat pahala. Kiblatnya mengarah ke jalan, ke arah tujuan. Begitupun kalau kita lagi dalam mobil, dalam bis, daripada nggak ngapa-ngapain atau bahkan ngobrol dengan teman, akhirnya ngomongin orang, dengan Allahu Akbar, sholat. Apalagi kalau ada orang yang punya hafalan Quran, baik hanya juz 30 atau tambah juz 29, sambil murojaah Qurannya dalam sholat, maka waktunya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ilmu penting supaya mengisi waktu safar kita dengan sholat yang sudah kita tahu caranya. Itu kalau naik kendaraan. Kalau jalan, tapi jarang sekarang. Ente mau ke puncak jalan kaki? Yang ada mah orang anak muda, apalagi lebih milih naik motor. Tapi jalan kaki ke puncak jarang adanya sekarang. Jangankan ke puncak, mau ke Depok dari Jakarta jalan kaki jarang. Tapi kalau ada orang jalan kaki musafir, maka dibolehkan juga ketika sambil jalan dia sholat. Allah Ta'ala kasih demikian tuh supaya waktu kita makmur dengan ibadah walaupun dalam perjalanan. Jalan kaki kita masih bisa sholat.
Hanya perlu diperhatikan sewaktu kita takbiratul ihram wajib ngadep kiblat. Atau mulai salat ngadep kiblat dulu. Kemudian ruku wajib ngadep kiblat. Jadi Allahu Akbar ngadep kiblat. Setelah itu jalan mau ngadep mana ke? Yang penting arah tujuan. Sambil jalan baca Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin yasin wal qur'anil hakim innaka. Yang namanya perjalanan jauh baca kan panjangan, atau ente nggak bisa apa namanya baca surat yang panjang, baca surat yang pendek-pendek, ulang-ulang sambil jalan nggak jadi masalah. Setelah ruku ngadep kiblat. Jadi udah tahu tuh waktu jalan kiblat kemana nih, ketika mau ruku ngadep kiblat. Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal jalan lagi ke arah mana, arah tujuan nanti. Walaupun kiblat di sana tadi ngadep kiblat, waktu ruku, waktu i'tidal mau jalan ke sana, ya udah putar arah 360 derajat. Tapi waktu ruku ngadep kiblat, waktu sujud ngadep kiblat lagi wajib. Waktu duduk di antara dua sujud ngadep kiblat lagi wajib. Jadi sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi ngadep kiblat. Nanti bangun, jalan lagi. Baca lagi ayat, baca lagi surat. Terus jalan sambil sholat. Jadi selain yang 4 tadi, selain takbiratul ihram, selain ruku, selain sujud, selain duduk di antara dua sujud, itu semuanya boleh. Itu semuanya selain itu boleh nggak ngadep kiblat. Tapi di 4 tadi wajib ngadep kiblat. Ya, termasuk tasyahud, boleh nggak ngadep kiblat. Tasyahudnya jalan, boleh ngadep kiblat. Salamnya juga begitu, boleh nggak ngadep kiblat. Yang wajib cuma tadi, itu kalau kita musafir dalam keadaan jalan, walaupun jarang kita lakukan saat ini. Orang dulu iya. Tapi sekarang orang banyak menggunakan kendaraan. Allahu a'lam. Agak panjang ini. Tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dibuat manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat buat kita, manfaat buat keluarga, manfaat buat orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin.